Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dan semoga Bapak, Ibu, dan Saudara dan semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Baiklah, dalam sapaan rohani ini kita akan menerima firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita bersama-sama siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembah dan puji bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami datang dengan penuh syukur atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami dapat menerima dengan baik akan kebenaran firman-Mu dan menjadikan kekuatan dan suluh dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Itulah topik pada sapaan rohani ini. Diambil dari kitab Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Namun kalau kita baca semuanya, ya akan panjang. Saya akan mengutip ayat 5 dan 6 saja dari Injil Yohanes bab 11 demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, kalau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, ini kita kaitkan dengan persoalan-persoalan kita. Kadang ya kita percaya, tapi untuk menunggu itu ya kadang sudah ya nggak sabaran. Apalagi titik persoalan yang dihadapi keluarga Betania ini, yaitu Maria, Marta, di mana adiknya sedang sakit. Kemudian kirim kabar kepada Tuhan Yesus, namun Tuhan Yesus di sini dikatakan bahwa 2 hari masih di tempat di mana Tuhan itu ada. Ya, menurut kita mungkin terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat, karena Tuhan akan memiliki maksud dan kehendak yang baik bagi setiap yang dikasihinya. Namun mengapa Tuhan tidak segera datang ke Betania untuk menolong ya yang dikasihinya? Ya, di dalam ayat 15 nanti bisa dibaca, intinya bahwa supaya kamu dapat belajar percaya. Apakah kita tidak percaya? Iya, percaya. Tapi yang namanya percaya harus belajar terus. Ya. Seperti dikatakan bahwa saat ini kan dikatakan pencobaan, tantangan itu cukup ya potensi menggoncang iman kita. Persoalan-persoalan saat ini pun juga demikian, maka kita tetap belajar percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama, belajar percaya. Yang kedua, di dalam ayat 40 nanti dibaca karena panjang. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, akan melihat kemuliaan Allah. Yang berikut sebenarnya ketika kita menunggu persoalan, kalau mau belajar percaya dan yakin bahwa kemuliaan Allah itu akan terjadi, ya, seperti di dalam cerita Lazarus ini ternyata Tuhan Yesus juga terjadi menolong dan membangkitkan Lazarus. Dan sudah 4 hari Lazarus meninggal. Dengan demikian kita dapat ya berubah karakter kita yang mungkin pertama kali nggak sabaran. Ya. Kalau Marta Maria kan kita tahu bahwa Marta itu cukup sibuk
Tapi Maria itu tenang ya, mendengarkan firman Tuhan. Ini juga menyangkut tentang karakter. Maka ya dengan demikian Tuhan Yesus juga ya membawa satu perubahan karakter untuk lebih dewasa dalam menghadapi persoalan, untuk lebih tenang, tidak gerusa-gerusu dalam menghadapi persoalan. Itulah tujuan Tuhan. Jadi saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara masih bergumul di dalam persoalan, kita boleh belajar dari bacaan ini. Yang pertama, tetap belajar percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melihat kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus ketika melakukan pertolongan yang ajaib itu. Kemudian tetaplah tenang dan dewasa menghadapi segala persoalan. Maaf, tidak cengeng, tapi juga tidak gerusa-gerusu, tapi tenang. Ya, ini sulit, maka tadi kita belajar dan proses belajar terus. Ya, memang ada orang yang mengatakan bahwa dekat dengan Tuhan itu ya diberkati. Dekat dengan Tuhan semakin mengasihi dan dikasihi. Dekat dengan Tuhan senang melayani. Dekat dengan Tuhan bertambah persoalan. Benar gak ini? Ya, benar. Bahwa orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak luput dari persoalan. Sama dengan orang yang jauh dengan Tuhan. Nah, bedanya apa? Bedanya orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan katakan, kamu boleh jatuh, kamu boleh bangkrut, kamu boleh sakit, tapi tidak sampai tergeletak. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 tidak tergeletak. Sebab apa? Sebab tangannya ditopang oleh Tuhan sendiri. Saudara dan yang dikasihi Tuhan, ya, itulah kita boleh belajar ketika di tengah-tengah persoalan ini yang ya mungkin saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu Saudara apa, pasti juga ada, dan menunggu kapan jawaban persoalan itu ya dijawab oleh Tuhan. Ya, jangan putus asa, terus dijawab nanti pada saatnya. Jadi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Hanya kita yang ya tidak sabar menunggu. Namun seperti kata Tuhan tadi, bahwa apapun persoalan-persoalan kita juga boleh jatuh dalam persoalan, kita boleh bangkrut dalam usaha, namun Tuhan senantiasa menopang. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, untuk sapaan rohani ini boleh saya tutup dengan sebuah nyanyian ya, di dalam Mazmur 37 agar kita percaya dan ingat akan pertolongan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya yakin bahwa kita semua punya persoalan dan bisa jatuh, bisa bangkrut, bahkan bisa sakit. Namun kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang menetapkan segala sesuatu bagi kita yang menjadi perkenan Tuhan, dan kita jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan senantiasa menopang tangan kita.
Tuhan memberkati. Amin.